Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Ayu selaku host pada acara hari ini. Acara webinar ini merupakan tahun ketiga acara series yang telah diselenggarakan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Dan untuk tahun 2024 ini adalah series kedua yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Inovasi TIK, Smart System, dan Data Science Grup Riset Intelligence System bersama Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma. Selamat datang saya ucapkan kepada yang kami hormati Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma, Bapak Dr. Tata Sutabri, Eskom, MMSI, MKM. Yang terhormat, Koordinator Pusat Penelitian Inovasi TIK, Smart System dan Data Science, Bapak Associate Profesor Leon Andretti Abdillah, Eskom, MM, sekaligus moderator kita pada pagi hari ini. Yang terhormat, narasumber kita pada hari ini, Ibu Associate Prof. Desinta Arifah Dewi, PhD, dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam webinar nasional tahun 2024 Selasa 28 Mei 2024 dengan tema From Predictive AI to Generative AI Business Tools for Success. Baik, sebelum memasuki acara, izinkan saya memberikan pantun. Pagi cerah si buru camar, menyambut hari penuh harapan. Selamat datang di acara webinar, semoga ilmu bertambah dan tanpa batasan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rangkaian acara selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Sains Teknologi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Tata Sutabri, MMSI MKM, silakan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, pertama Ibu Dr. Sinta. Salam jumpa, salam ketemu lagi ya Ibu. Waktu itu kita pernah ketemu ya beberapa bulan yang lalu ya. Ya kalau lihat wajah ini nggak asing, karena tadi saya lihat di fotonya waktu lihat flyernya itu kok beda, takut salah. Makanya konfirmasi dulu ke Pak Leon supaya tidak salah. Ya terima kasih Ibu Dr. Sinta yang sudah hadir sebagai narasumber dari Inti International University di Malaysia. Ya alhamdulillah webinar di seri kelima ini pembicaranya dari Malaysia ya. Ya harapannya kita bisa berbagi pengalaman,
ilmu pengetahuan gitu ya, pada Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa di Universitas Bina Dharma, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Ya. Baik, yang saya hormati juga ini Pak Leon sebagai koordinator pusat penelitian di Universitas Bina Dharma, Ibu Ayu, terus siapa nih dosen juga ada yang hadir ya, Ibu Mega, nih ada mahasiswa saya yang program S2 juga mahasiswa S1 hadir semuanya. Ya, harapannya kegiatan webinar ini bisa terus berkesinambungan sehingga kita bisa tunjuk eksistensi kita di untuk hal-hal yang ilmiah ya, sehingga bukan hanya dosen yang bisa tampil di webinar ini, tapi juga mahasiswa baik S1 maupun S2 atau juga alumni ya. Nah, kita juga akan menciptakan satu iklim akademik yang kondusif ya, terus juga sebagai siar ilmu ya. Nah, mungkin Ibu Sinta nih, saya juga sebagai Muslim di sini bawa webinar ini sebagai satu siar ilmu. Jadi kalau dikatakan webinar ini sebagai satu majelis ilmu juga ya, di mana kita bisa berbagi pengalaman, knowledge kita di bidang akademik, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia ini bisa lebih maju terus gitu ya. Terima kasih sekali lagi yang mendukung acara kegiatan webinar ini dan kawan-kawan yang sudah kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan dosen yang sudah hadir. Semoga memberi banyak manfaat untuk kita semua kegiatan webinar ini. Alhamdulillah yang sudah hadir ini ada 87 peserta. Semoga bisa mendapatkan pencerahan dari Ibu Sinta yang memang beliau pakarnya di bidang AI ini ya. Kalau memang udah bicara AI ini, saya juga ini tertarik gitu ya, karena semua bisa dibuat menggunakan AI nantinya. Baik, begitu saja dari saya, Ibu Sinta, Pak Leon, dan teman-teman dosen dan juga kawan-kawan mahasiswa. Selamat mengikuti webinar. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tata atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke acara inti webinar series, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita pada hari ini, yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Associate Profesor Desinta Arifa Dewi PhD, dan akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Associate Profesor Leon Andretti Abdillah Eskom MM. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar maupun raise hand pada saat sesi tanya jawab. Baik, moderator kita pada hari ini merupakan Koordinator Pusat Penelitian Inovasi TIK, Smart System dan Data Science, dan juga sebagai The Best Tech of ICIT 2023, the second best oral presenter pada International Conference on Basic Science pada tahun 2022 di Ambon, dan juga sebagai Asesor Reviewer Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek pada tahun 2022. Baik, langsung saja kita serahkan kepada moderator kita pada hari ini, kepada Bapak Leon, disilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahayu atas kesempatannya. Bapak Ibu semua, kita hari ini berbahagia bisa ketemu lagi pada seri kelima untuk tahun 2024. Kita akan membahas materi yang sangat sedang in kalau saat ini ya, yaitu materi terkait dengan AI ya. Adapun pembicara kita kali ini adalah Ibu Desinta Arofa Dewi PhD. Beliau merupakan staf pengajar dari Faculty of Data Science and Information Technology dari INTI International University Malaysia ya. Memang beliau akhir-akhir ini sudah banyak membawakan materi-materi yang terkait dengan AI. Saya sendiri sudah beberapa kali kerjasama dengan Ibu Des ya. Terakhir kita barusan publish di jurnal Jastek sama Pak Tri juga ya. Saya akan ini kalau dibaca cukup banyak ya CV Ibu Des, tapi kalau disingkat, beliau BSc di informatik ini dari Sekolah Tinggi Teknologi ITB Bandung, kemudian Master Software Engineering dari
Institut Teknologi Bandung, serta PhD di Computer Science ini dari National University of Malaysia atau UKM ya. Beliau sekarang aktif sebagai Associate Professor di INTI International University nilai Malaysia. Bidang research dan supervisinya itu terkait dengan memang di bidang artificial intelligence, juga masuk ke Internet of Things atau IoT ya, juga data science, machine learning sampai ke software engineering. Nah, ini kalau dibaca-baca lagi banyak sekali capaian oleh beliau ya. Award-nya juga ini ada 10 kalau di sini. Kemudian dia juga cukup aktif publikasinya. Ah, Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan berikan space kita untuk Ibu Des membawakan materinya. Bu Des, dipersilakan Bu Des. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan Bina Dharma atas undangannya. Untuk saya Bina Dharma itu seperti kembali ke rumah ya. Saya ketemu sahabat-sahabat baik dan juga saya ketemu keluarga saya. Terima kasih sekali kesempatannya juga untuk Pak Tata, Pak Leon, rekan-rekan sekalian, dan juga untuk para peserta webinar kali ini. Ibu akan share screen ya. Untuk memudahkan karena nanti saya akan menunjukkan beberapa program yang bisa di-refer untuk teman-teman sekalian yang ada di computer science gitu ya. Programnya atau websitenya nanti bisa saya demokan nanti langsung ke sini ya. Apakah bisa dilihat screen saya? Bisa, kalau di sini bisa Bu Des. Oke, saya mau kerjasama dari teman-teman peserta lainnya untuk di-mute-kan ya mikrofonnya dan juga tidak untuk share apapun supaya kita webinarnya bisa lebih lancar lagi ya. Baik, rekan-rekan sekalian, presentasi Ibu hari ini adalah Predictive AI and Generative AI for Business Intelligence Key to Success. Slide Ibu ini agak campur Inggris dengan Indonesia, tapi dalam penyampaian Ibu akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk outline hari ini, kita akan fokus kepada predictive AI. Kita akan fokus kepada predictive AI and generative AI, bagaimana cara mereka bekerja, dan Ibu nanti juga akan merefer kepada case study and solution. Ini ada translationnya. Mohon maaf karena Ibu memang banyak kadang-kadang mereka minta subtitle China, jadi kalau misalnya keluar subtitle China biarkan saja ya, abaikan saja. Karena ini Ibu sudah di setting Microsoft PowerPoint-nya. Baik. Pertama-tama kita akan masuk dulu ke dalam pengertian dari artificial intelligence. Teman-teman sekalian, ini dalam bahasa Inggris ya, tapi bahasa Indonesianya cukup cukup simpel lah begitu. Basically, kalau kita ngomongkan tentang AI atau AI dalam bahasa Indonesia, itu adalah embedded deeper into our daily life. Jadi dia sudah banyak sekali masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kalau kita fokus kepada generative AI, ya, nowadays kita fokusnya kepada generative AI. Nah, maka sekarang saat ini generative AI itu adalah pilihan pertama dalam bisnis intelligence atau di dalam bisnis business model yang ada sekarang. Recently, Ibu ada dapat project ya dari industri project itu berpusat di London. Kami akan mulai dari tahun ini bulan Oktober. Mereka hanya minta dibuatkan chatbot. Mungkin teman-teman sekalian udah tahu ya chatbot ya. Tapi sangat fokus kepada teknologi generative AI. Mereka tidak mau chatbot yang biasa begitu istilahnya ya, atau lebih pada intelligent agent, tapi mereka menginginkan back engine-nya itu lebih kepada generative AI. Nah, hari ini Ibu juga akan menjelaskan, akan sharing kepada peserta webinar sekalian bagaimana generative AI atau bagaimana teknologi yang dipakai oleh chatbot sekarang ini ya, sehingga dia bisa lebih humanistik begitu. Nah, jadi sekarang ini dari secara statistik generative AI itu adalah pilihan pertama dalam bisnis. Kemudian studi ya, maksudnya studi yang
atau survei yang terkini itu menunjukkan bahwa sebentar ya, ini kayaknya agak di iya, oke. Baik, di mute dulu. Oke, jadi recent study by Gartner menyatakan bahwa 45% dari bisnis itu actually on the way ya untuk generative AI. Ya, 10%-nya itu embrace. Embrace itu bermaksud dia baru mulai untuk generative AI. Nah, di sini adalah potensial kita terutama untuk rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa yang ada Bina Dharma untuk lebih expose kepada generative AI. Kenapa? Karena teman-teman sekalian harus memprediksi bukan dari apa yang teman-teman hadapi sekarang. Tapi teman-teman mahasiswa, teman-teman rekan-rekan seprofesi, itu lebih kita menyiapkan mahasiswa kalau mereka sudah lulus nanti akan bagaimana. Jadi tidak hanya dari mahasiswanya, tapi dosen-dosennya juga harus memikirkan 5 tahun dari sekarang kira-kira mahasiswa kita atau graduan kita, itu kira-kira dia akan berkompetisi atau kompetennya di bidang apa. Di sini yang harus kita tekankan. Dan di sini mau tidak mau kita memang berhadapan dan bersinggungan ya itu dengan generative AI. Jadi sekarang ini terutama dari orang computer science itu memang disarankan untuk terus berinteraksi dengan generative AI, dengan personal assistant atau dengan tool yang sifatnya itu generative AI dalam membuat slide, dalam melakukan research, dalam melakukan melakukan referensi dan seterusnya. Ibu mohon bantuannya teman-teman sekalian untuk memutekan mikrofon. Terima kasih. Oke, kemudian selain itu predictive AI juga memberikan power untuk prediction kepada bisnis. Teman-teman sekalian, kita sekarang ada di dalam masa transisi dari predictive AI ke generative AI. Kalau predictive AI selama ini mungkin sudah belajar di kelas, kita belajar machine learning, kita belajar data science, kita belajar data mining, kemudian kita juga belajar prediktif dengan background statistik. Nah, tapi sekarang transformasi dari prediktif yang kita akan memprediksi kira-kira ke depannya bisnis kita seperti apa, kira-kira komputer kita seperti apa. Tapi sekarang dia akan lebih memprediksi, memprediksi dan juga untuk generate new data. Ya, nanti aku akan jelaskan apa perbedaan dari predictive AI dengan generative AI. Jadi sekali lagi, talk hari ini Ibu ingin sekali memotivasi untuk rekan-rekan sekalian dan juga rekan-rekan seprofesi, dosen, rekan-rekan mahasiswa untuk kita membuka diri ya kepada perubahan dan kita selalu update kepada perubahan itu sendiri. Jadi mata kuliah Artificial Intelligence yang ada di universitas-universitas di Indonesia itu sudah harus update dan sudah memasukkan aspek dari generative AI. Dari sejak mahasiswa itu S1, bahkan mereka diploma. Ibu pernah kunjungan ke BINUS University yang ada di Jakarta, itu BINUS lebih agresif lagi ya. Sebagai perkenalan bahwa Inti sekarang ada di posisi 556 top QS ranking dunia, itu BINUS itu kurang lebih sama dengan kita. Jadi kita neck to neck begitu. Saya harapkan nanti Bina Dharma juga bisa menyusul untuk bisa ranking ya nanti di dalam world ranking. Nah, kalau di BINUS gebrakan yang mereka lakukan adalah setiap mata kuliah, tidak peduli dia mata kuliah seni atau arts atau humanity atau law hukum ya atau social science atau apapun itu sekarang dimasukkan unsur AI. Nah, bayangkan kalau BINUS yang ada di Jakarta, mereka sudah memasukkan kurikulum generative AI atau kurikulum AI ke dalam setiap mata kuliahnya, di setiap program, di setiap jurusan, mereka sudah memasukkan itu. Bagaimana dengan Bina Dharma? Bagaimana dengan graduan-graduan kita? Mungkin itu masukan sebagai kita yang ada sebagai dosen di sini, dan terutama untuk mahasiswa. Mahasiswa juga ini ya, rekan-rekan adik-adik mahasiswa, tanamkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa belajar itu tidak harus dari classroom, it's not at all, ya. Nah, belajar itu bisa dari manapun, terutama sekarang sumber atau resources sudah dari mana-mana. Jadi kita sudah tahu universitas lain bergerak ke arah sana. Kalian yang akan lulus, kemudian nanti akan berhadapan kompetisi dari universitas lain, di mana mereka sudah paham AI, walaupun mereka jurusan hukum, walaupun mereka jurusan ekonomi, walaupun mereka jurusan finance, mereka sudah paham AI, karena sudah ada kurikulum di setiap mata kuliah. Nah, kalian nanti akan berkompetisi dengan orang-orang seperti itu. Jadi, kalau misalkan rekan-rekan sekalian masih belum investasi waktu untuk mengembangkan diri,
then now it's the time. Otherwise you will be left behind. Kita sebagai dosen akan left behind, kita sebagai graduan atau lulusan juga akan left behind, gitu ya. Nah, jadi di sini Ibu ingin memotivasi ke sana. Baik, teman-teman sekalian, ada 3 hal di dalam AI yang sekarang sangat tren, ya. Yang pertama, ini adalah predictive AI. Ini yang sangat kita kenali. Jadi misalkan Ibu banyak sekali menerima paper-paper dari Universitas Bina Dharma, dari mahasiswa S2, dan juga ada beberapa mahasiswa S1 yang di-upgrade oleh dosen Bina Dharma, kemudian masuk ke jurnal kami yang ada di Malaysia, itu lebih pada predictive AI. Jadi bisa memprediktif udara, memprediksi sampah, memprediksi teknologi, memprediksi data, memprediksi curah hujan, memprediksi temperature. Itu sangat bagus sekali ya. Proyek-proyek yang ada di Bina Dharma. Kita fokus kepada predictive AI. Tapi sekarang kita ada di era transisi. Jadi di sini eranya adalah era kita saling berkolaborasi dengan teknologi yang lainnya. Kolaborasinya apa ya? Ialah prescriptive AI. Jadi kalau sudah prescriptive AI itu one level above gitu ya. Jadi dia adalah satu level di atasnya predictive AI. Jadi kalau predictive AI dia memprediksi, kemudian dia membandingkan beberapa algoritma. Oh, algoritma ini yang lebih baik, algoritma ini yang lebih sustain gitu ya. Nah, sekarang kalau prescriptive AI dia menyatakan solusi. Jadi solusinya apa? Kamu sudah tahu prediksinya seperti itu. Jadi solusinya apa? Nah, di sini kalau di dalam prescriptive AI dia memasukkan unsur ya optimization. Optimization di sini adalah kalau Anda bekerja di industri, maka Anda akan memaksimalkan profitnya ya. Kemudian profit itu dimanapun, memaksimalkan energi. Contoh, kita bergerak dengan teknologi drone. Teknologi drone itu sangat bergantung dengan baterai. Bagaimana dengan baterai yang seperti ini kita bisa mengcover, misalkan untuk capture image gitu ya, yang ada di lahan agriculture atau ada di lahan lainnya. Nah, di sini kita harus bisa mengoptimiskan semua resources yang kita punya. Jadi teman-teman yang dulu di Bina Dharma sangat strong gitu ya, predictive AI, sekarang bergeraklah ke prescriptive AI. Saya yakin beberapa mahasiswa, teman-teman juga ada yang mungkin sudah terekspos ya. Nah, di sini Ibu sharing apa yang Ibu tahu. Kebetulan Ibu datang ke beberapa negara, di India, kemudian di China, di Hong Kong, kemudian ada juga di negara lainnya di Asia gitu ya. Sekarang kita mulai merambah ke Jepang. Itu memang 3 ini memang sangat dominan sekarang. Ya, nah, jadi mulailah teman-teman mempelajari. Kalau tadinya ke predictive AI, ayo kita mulai mempelajari apa itu prescriptive AI. Jadi sesudah kita tahu prediksinya, terus kita terusin gitu risetnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan dosen, mahasiswanya predictive AI, ayo diteruskan. Nah, mahasiswa berikutnya melanjutkan. Jadi yang ini adalah mahasiswa sebelumnya bisa di citation, jadi citationnya juga tinggi untuk Bina Dharma, kemudian masuk ke teknologi prescriptive AI. Nah, kalau prediktif dengan preskriptif itu bisa saling koneksi, bisa saling berkesinambungan. Generatif itu something else, is very very different. Apa itu generative AI? Dia adalah membuat data yang baru gitu ya. Jadi kita akan prinsipnya adalah kalau predictive AI dia banyak menggunakan machine learning algorithm. Jadi kalau dia menggunakan machine algorithm, kuncinya adalah historical data. Jadi kita harus punya historical data, kemudian datanya dibuat menjadi model. Model inilah yang dibuat untuk memprediksi. Itu cara kerja predictive AI. Generative AI is something else. Generative AI adalah kita memberikan data, dia akan membuat data baru yang mirip dengan data kita. Nah, itu yang sekarang teman-teman mungkin sudah banyak sekali tahu, ya, misalkan tool-tool AI yang bisa dipakai. Salah satunya yang sangat terkenal itu adalah ChatGPT. Nah, Ibu kemarin baru memberikan kuliah di webinar di Universitas Sriwijaya. Mereka ingin spesifik kepada ChatGPT. Bagaimana ini cara kita ya mengcounter ChatGPT, cara kita untuk membuat ChatGPT itu bekerja untuk kita, bukan kita mengcopy ChatGPT. Rekan-rekan sekalian, terutama mahasiswa, kadang-kadang kita menerima pertanyaan sebagai orang computer science, apakah robot akan mereplace kita in the future, outperform kita, atau robot akan menggantikan kita. Nah, sekarang teman-teman pikir sendiri, kalau misalkan teman-teman mahasiswa punya ChatGPT, kemudian katakanlah dosen memberikan assignment begitu ya, atau memberikan tugas-tugas, kemudian kalian memasukkan tugas-tugas tersebut kepada ChatGPT, kemudian hasilnya keluar, kemudian Anda copy paste, apa yang sebenarnya kalian lakukan?
kalian membolehkan robot mereplace kalian. Jadi kalian sendiri sudah melakukannya. Nah, sekarang ini Ibu ingin memotivasi bahwa kita lebih daripada robot itu. Jadi semua yang diproduksi oleh ChatGPT atau one part of the generative AI itu sebetulnya belum totally selesai sepenuhnya. Dia hanya 50%, 60% saja selesai. Kita sebagai manusia harus menjadikan itu sebagai media belajar, bukan untuk mengumpulkan tugas. Kalau mengumpulkan tugas, yang kalian lakukan adalah kalian membunuh karakter dari computer science itu sendiri. Karena kalian membolehkan ChatGPT untuk mereplace humanitas kalian. Itu yang sekarang Ibu tidak boleh melakukan ya. Apa maksudnya? Ibu ingin memotivasi untuk kalian tidak melakukannya. Baik, jadi itu adalah sekilas Ibu menjelaskan tentang predictive AI, prescriptive AI, dan generative AI. Teman-teman sekalian, ini adalah parameter, ada 4 yang kita bisa lihat. Ibu akan masuk ke lahan teknisnya. Ya. Teknis itu berarti kita akan melihat algoritmanya, kita akan melihat bagaimana algoritma dari generative AI itu bekerja. Kalau prediktif, itu banyak sekali kita sudah bisa tahu ya. Tapi generatif mungkin belum, di sini Ibu akan kenalkan. Dan websitenya itu bahasa Indonesia. Ya. Baik, mohon bantuannya untuk di-mute mikrofonnya. Terima kasih. Baik, nah sekarang kita akan masuk kepada perbedaan dari generative AI dan predictive AI. Rekan-rekan sekalian, objektif dari generative AI itu adalah membuat atau generate something new atau lebih kreatif ya. Tapi kreativitas ini dia dimasukkan actually knowledge-nya itu dimasukkan oleh manusia. Jadi kita bisa lihat bahwa dari segi objektifnya tujuannya saja berbeda. Kalau yang ini generative AI ya, dia generate new or creative output. Jadi dia membuat hal-hal yang baru. Jadi contoh, Ibu punya 2 nih. Nih Ibu pegang botol. Kelihatan nggak? Ya, ini ada botol air. Kemudian satu lagi, Ibu memasukkan ada handphone. Jadi Ibu punya apa namanya 2 objek di sini. Kalau kita masukkan 2 objek ini secara berasingan atau secara terpisah, maka AI, generative AI, dia akan membuat caranya sendiri. Dia akan meletakkan botol mungkin di atasnya handphone, atau handphone di atasnya botol, atau mungkin dia side by side gitu ya, sebelah-sebelah. Itu cara generative AI, dia membuat creativity, digabung-gabungkan. Tapi AI-nya itu dia tidak tahu maknanya apa. Kita atau labelnya apa dia tidak tahu. Kita yang akan memberikan label. Ini yang banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh di Indonesia, misalnya di ITB, karena Ibu dari sana, jadi Ibu tahu ada beberapa mahasiswa ITB, dia membuat generative AI itu dengan caranya sendiri. Contoh dari screenshot, kita screenshot dalam bahasa asing langsung diterjemah misalnya dalam ke bahasa Indonesia. Itu juga generative AI untuk text translation ya. Kemudian untuk datanya AI, Ibu membandingkan ya, karena Ibu punya asumsi bahwa teman-teman sekalian yang ada di sini sudah familiar dengan predictive AI. Jadi predictive AI itu adalah kita bikin historical data, ya, historical data itu dipelajari menggunakan machine learning, kemudian dia punya model dipakai untuk prediktif. Intinya begitu. Kalau generatif, dia datasetnya itu dipakai untuk learning dan dia akan berkreativitas sendiri dengan algoritma generative AI. Dia akan membuat kreativitas untuk membuat data yang baru atau fakta yang baru. Ini yang sebetulnya positif negatifnya ada. Fakta yang baru kita bisa lebih tahu gitu ya, lebih kreatif, tapi fakta negatifnya adalah fakta tersebut bisa aja di misleading atau bisa menjadi fraud detection gitu ya. Jadi dia bisa jadi fraud atau jadi kesalahan begitu. Untuk training datanya, teman-teman sekalian, ya mungkin untuk yang predictive AI kita tahu bahwa predictive AI lebih menekankan kepada algoritma dengan bahan dasarnya itu atau backgroundnya itu adalah statistik. Jadi di sini kita belajar statistical algorithm, kemudian machine learning model, kemudian ada regresi analisis, ada time series forecasting, ada classification. Kita semua melakukan ini predictive AI. Tapi generative AI dia lain. Dia algoritmanya lain. Minta tolong ya yang namanya Muhammad, tolong jangan coret-coret slide Ibu. Ya. Kemudian ada namanya GAN, kemudian ada namanya WII, dan ada reinforcement learning. Ini adalah apa namanya algoritma-algoritma yang ada di generative AI. Ya. Ini untuk training data dengan model arsitekturnya. Kemudian untuk aplikasinya, di sini kita lihat predictive AI dia digunakan ya aplikasinya itu untuk bisnis analitik,
untuk risk assessment, dan juga untuk decision support system. Tapi untuk generative AI, dia lebih kepada membuat konten, tapi kontennya itu dibuat oleh AI. Nah, di sini yang sangat berbeda, dan kita hidup di lingkungan ini sekarang. Jadi ke depannya di industri begitu ya, kalau nanti teman-teman Bina Dharma misalnya sudah lulus, sudah bekerja gitu ya. Dan nanti akan berhadapan dengan orang yang sangat paham tentang generative AI. Jadi saran Ibu adalah dari sekarang bisa dimotivasi sendiri, bukan hanya mahasiswanya, tapi juga kita semua ya, rekan-rekan dosen, semua rekan-rekan ketua jurusan, itu tolong kurikulumnya diupdate. Kalau tidak ya, itu nanti dikhawatirkan bahwa ke depannya mahasiswa kita tidak kompeten. Karena seperti yang Ibu sampaikan di BINUS gitu ya, mereka sudah memasukkan unsur AI di semua mata kuliah, tidak peduli sosial, tidak peduli apa tuh namanya arts itu seni ya, mereka semua sudah melakukannya. Biasanya kan kalau AI itu kan adanya di engineering dan juga di apa namanya IT ya, tapi sekarang dia sudah merambah ke yang lainnya. Baik, teman-teman, ini yang Ibu bilang tadi, ini adalah generative AI application karena dia fokusnya kepada apa membuat konten yang baru yang mungkin tidak terfikirkan oleh manusia. Kenapa kalau manusia tidak terfikir dengan konten yang baru? Itu karena manusia itu ada kelemahan. Kelemahannya itu adalah konsistensi. Karena kita capek ya, kadang-kadang kita capek. Kemudian kita perlu makan, perlu minum, perlu tidur gitu ya. Kemudian kita juga seiring meningkatnya usia, maka kita juga punya kelemahan dalam memori loss. Nah, di situ kita caranya itu ya bermacam-macam gitu ya. Nah, tapi di sini AI mereka punya daya kecepatan yang tinggi, konsistensi yang tinggi, dan juga mereka tidak punya memory loss karena semua yang kita simpan itu pasti ada. Apalagi sekarang sudah ada cloud computing. Untuk Hafiz Putri, tolong di mute mikrofonnya. Hafiz Putri Azahra. Tolong Hafiz Putri Azahra. Ya. Oke, minta tolong ya, di mute ya. Nanti waktunya lama deh Ibu ngomong. Oke, nah sekarang generative AI di sini ada art design, visual media, coding di box. Teman-teman sekalian, bahkan AI itu bisa membuat coding, tapi dengan cara kita punya plugin, ya. Jadi ada pluginnya. Kemudian nanti tentu kalau misalnya katakanlah ada programming begitu ya, bahkan programmer sekarang mereka tidak perlu membuat dari scratch. Mereka bisa instruksi kepada generative AI untuk membuat coding. Tapi ingat, coding ini bisa sesuai atau tidak sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Jadi sesudah kita lihat coding yang dihasilkan oleh AI, kita harus memodifikasi coding tersebut. Jadi apakah coding tersebut misalnya sesuai dengan permintaannya, kita harus customize istilahnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita boleh menggunakan AI tool, tapi ingat bahwa AI tool itu hanya 70% selesai. Jadi belum sama sekali selesai. Dan kalau Anda mengizinkan coding yang dihasilkan atau teks yang dihasilkan oleh generative AI untuk mengumpulkan jawaban kepada dosen atau mengumpulkan program atau tugas-tugas kepada bos, berarti secara tidak sadar Anda sudah mengizinkan robot untuk replace Anda, mengizinkan AI replace Anda. Ini yang kita tentang. Karena manusia itu adalah segala-galanya ya. Knowledge yang ada di AI itu sebenarnya dari manusia juga. Jadi kita jangan deh melakukannya ya. Kemudian content creation tadi sudah, kemudian music composition. Nah, kita tahu bahwa musik itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya, terdiri dari itu, tapi dikombinasi dengan bunyi-bunyi yang lain atau nada-nada di antaranya, maka kita bisa menghasilkan musik-musik. Nah, di sini musik juga AI itu bisa menghasilkan musik dengan algoritma yang ada, sehingga dia bisa dari generative AI, dia menghasilkan musik composition. Ada juga image creation ya. Image creation ini banyak dilakukan untuk animasi ya, film-film. Nah, mungkin kan rekan-rekan sekalian mungkin suka ya lihat film ya. Saya sendiri suka lihat film. Nah, itu di film-film itu kan seperti Avatar gitu ya, seperti film-film yang lain gitu, yang Avenger dan seterusnya. Dia menciptakan karakter-karakter baru atau film-film kartun gitu ya. Dia menciptakan karakter baru. Nah, itu kalau kita kehabisan ide gitu ya, karakter yang baru seperti apa,
maka kita bisa refer kepada generative AI untuk trigger ide kepada kita, tapi tidak menggunakan produk mereka untuk kita. Jadi kita yang harus mengendalikan AI, bukan AI yang mengendalikan kita. Itu kehati-hatian ya yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan generative AI. Karena generative AI ini memang banyak sekali ininya, apa namanya, etikanya yang harus kita jaga ya. Teman-teman sekalian bisa dilihat apa gambar yang di ini apa di sebelah kiri ibu ini ya, wall of mushroom ya teman-teman ya. Wall of mushroom ini fotonya itu di generate oleh ChatGPT. Itu ChatGPT DALL-E 3 gitu ya, plugin-nya. Jadi kalau kita tulis bowl of mushroom, mereka bikin dari teks itu mereka menghasilkan gambar, atau dari gambar dia bisa menghasilkan teks. Nah itu generative AI ya. Nah di sini kita tahu bahwa kita bisa memanfaatkan ini, jadi kita gunakan untuk bisnis kita gitu ya, sehingga bisnis kita bisa berkembang, bisa lebih up to date, lebih kompeten. Nah teman-teman bayangkan kalau kita tidak terekspos dengan hal seperti ini, katakanlah mahasiswa Bina Dharma lulus 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, begitu ya. Nah, ketika lulus 3 tahun lagi, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang membuat kreasi-kreasi itu bersama-sama dengan tool AI. Nah, di sini Ibu ingin memotivasi bahwa apa tool AI ini gitu ya harus bisa dimanfaatkan ya, tapi juga untuk working together along with us gitu ya. Jadi kerjasamalah dengan kita, tidak bulat-bulat kita pakai gitu ya istilahnya. Nah, generative AI ini create innovative content with the multiple algorithm. Nanti kita lihat algoritmanya seperti apa. Kemudian machine learning algorithm can generate diverse and creative content, making it an incredible valuable tool. Nah, kalau yang di sini machine learning algoritma gitu ya, kita bisa juga membuat generative content. Jadi nanti dia akan transisi gitu ya. Jadi ada beberapa algoritma yang ada di machine learning, dia akan menjadi generative AI atau generative AI yang akan menjadi predictive AI, akan berkesinambungan dengan predictive AI. Jadi di sini predictive AI dengan generative AI dia akan bekerja sama seperti itu. Dan ingat teman-teman, 5 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, ini semua akan berkembang dengan pesat sekali. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri, maka kita akan kalah kompetisinya, gitu ya. Nah, di sini kita akan lebih ke teknikalnya, generative AI gitu ya. Jadi generative AI atau Gen AI, Ibu panggilnya Gen AI, itu ada task spesifik GAI ya, generative AI, Gen AI gitu ya. Jadi ada task spesifik, ada juga yang sifatnya generatif. Nah, di sini ada yang namanya transformer, yaitu salah satu algoritma ya. Salah satu transformer algoritma itu adalah encoder. Nanti Bu akan tunjukkan encoder. Ini transformer. Nah, kemudian untuk generative AI-nya, di sini ada GAN. GAN ini sudah sangat-sangat terkenal. Generative Adversarial Network. Kita akan lihat algoritmanya seperti apa. Kemudian kita akan lihat juga Variational Autoencoder. Nah, jadi hari ini Ibu akan 3 ya, yang Ibu bahas. Yang pertama adalah GAN, Generative Adversarial Network. Kemudian yang kedua, encoder atau autoencoder, salah satunya Variational Autoencoder. Kemudian yang ketiga itu adalah LLM, Large Language Model. Nggak ada di slide yang sekarang ini ya, tapi nanti di slide berikutnya itu ada. Jadi bermaksud dari slide ini, Ibu akan masuk kedua. Transformer itu nanti kita bisa di edisi lainnya ya, karena waktunya terbatas. Diffusion model dengan flow model juga ada. Kita juga bisa bahas untuk yang lainnya ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk ke area teknikal ya, lebih teknikal ya. Nah, jadi teman-teman yang suka dengan programming gitu ya, suka dengan algoritma atau yang akan melakukan penelitian atau tugas akhir gitu ya. Yuk kita lihat sekarang untuk GAN, Generative Adversarial Network. Ini adalah bagaimana kok bisa AI itu punya kemampuan untuk mengenerate hal yang baru. Dan hal yang baru itu ternyata mirip dengan kita gitu ya. Nah, tentu sekalian ini adalah sampel bagaimana GAN itu bekerja. Pertama, seperti yang teman-teman tahu bahwa kita punya namanya data. Sekarang itu kan kita ada di era data driven ya. Jadi data itu segala-galanya. Dari data kita bisa tahu banyak. Kita juga bisa mengolah hal banyak ya. Kita bisa memprediksi untuk bisnis kita apa strategi yang harus kita lakukan dan seterusnya. Nah, kalau GAN dia lebih kepada menciptakan gitu ya, atau membuat data yang baru, tapi data baru ini mirip dengan data yang kita sudah punya. Apa motivasi dari GAN ini sebetulnya? Jadi generative AI ya itu ya, dia keluar atau dia teknologinya itu berkembang itu karena ada beberapa hal yang manusia itu sangat limited
atau sangat sedikit datasetnya. Nah, kita kan ada di era big data nih, tapi ada beberapa tempat atau ada beberapa area of research itu datanya itu sangat-sangat sedikit. Nah, contoh kita ngomong tentang anomali data. Anomali data itu kan dari 100.000 data, itu mungkin hanya beberapa persen saja data anomalinya. Nah, di sini karena data itu sangat sedikit dan sangat susah gitu ya untuk didapat. Sebagai contoh lah, teman-teman misalkan melakukan survei, ada berapa sih yang isi survei kita? Tentu tidak banyak. Nah, di sini Gen AI membantu kita supaya penelitian kita itu komplit. Intinya tuh begitu sebenarnya. Nah, jadi caranya adalah dia akan menciptakan data baru yang pattern-nya itu sama dengan data yang kita punya. Nah, jadi contoh, kita kan ada beberapa macam data ya. Ada data numerical atau sifatnya numerik. Minta tolong mikrofonnya di mute ya, teman-teman. Oke, jadi kita punya mikrofon yang sifatnya numerik, ada yang alfabet, ada yang image atau foto, kemudian ada juga yang video. Katakanlah di sini kita inputnya itu training setnya itu adalah gambar atau foto ya. Jadi di sini kita punya gambar sebagai training set ya. Nah, kemudian kita melakukan sampel gitu ya, ada sampelnya. Nah, jadi di sini sampelnya itu nanti akan di-generate oleh AI. Jadi dalam GAN, algoritma GAN, dia bekerja dengan dua modul. Yang pertama itu adalah generator, kemudian yang kedua itu adalah diskriminator. Nah, diskriminator ini apa? Generator itu tugasnya adalah dia akan membuat data yang patternnya itu sama dengan data sebelumnya. Itu memang tugasnya seperti itu. Nah, kalau sudah dibikin datanya gitu ya, nah kemudian nanti datanya ini akan diserahkan kepada modul lain yang namanya diskriminator. Nah, diskriminator ini ya, teman-teman mohon bantuannya untuk mute ya. Oke, nah nanti kalau kita sudah generate data yang baru berdasarkan data yang lama, itu melalui modul generator, maka seterusnya data tersebut akan diolah oleh diskriminator modul. Apa tugas dari diskriminator modul ini? Untuk membandingkan apakah data yang asli dengan data yang palsu atau fake itu sudah mirip atau belum. Dan itu akan dihitung kesalahannya berapa. Maksudnya margin errornya itu berapa. Kita usahakan margin errornya itu di bawah 1. Kalau di bawah 1 berarti sudah sangat mirip. Nah, kalau data itu sudah di-generate, maka untuk peneliti tadi, case tadi kita kan peneliti itu studi kasusnya. Peneliti yang datanya sedikit gitu ya. Nah, kemudian AI membantu, dia akan generate data yang baru yang mirip pattern-nya itu dengan data yang kita sudah ada. Maka data kita jadi banyak. Nah, tujuannya itu. Nah, sekarang data ini dengan kemampuan kalau data tersebut dihasilkan dengan GAN atau Generative Adversarial Network, maka dia akan terbagi dua. Nanti data itu kita akan tahu data mana yang real dan data mana yang fake. Nah, sekarang tonton bayangkan, kalau misalkan di sini ada dua foto, ya, ini misalnya fotonya, sampelnya seperti ini, kemudian dijerat lagi foto yang berikutnya, itu ada kemiripan. Tapi yang satu mungkin dibuat, ini kan rambutnya kuning, maka generatednya di sini dibuat rambutnya tuh biru, contohnya kalau di foto ini ya. Nah, AI itu dia tidak tahu apakah normal atau tidak rambut tuh biru, rambut tuh coklat, rambut dia nggak tahu, atau rambut tuh ungu dia nggak tahu. Dia cuma tahu bahwa di sini ada sampel dataset, dia harus generate new data ya yang mirip, kemudian nanti di apa namanya fiturnya itu bisa bisa dimain-mainkan begitu. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kalau kita sudah punya dua modul, generator dan diskriminator, maka kita bisa membedakan mana yang real dan mana yang fake. Dan inilah yang dilakukan oleh kita kalau mendeteksi fake news detection misalnya, atau fake picture gitu ya. Jadi contoh muka saya, bentuknya seperti ini, muka saya, tapi nanti di-replace sama muka orang lain, tapi kerudungnya sama gitu. Jadi seolah saya dengan teman saya pakai kerudung sama, padahal enggak. Nah, itu contoh ya. Atau untuk foto ya, misalnya foto. Misalnya kita pengen generate ya foto orang yang sudah meninggal dunia, misalnya kita mau generate beliau ada di film kan, film Fast and Furious itu kan ada salah satu aktornya meninggal dunia. Nah, itu ada satu seri gitu ya, karena dia belum sempat syuting tapi orangnya udah nggak ada, udah meninggal gitu. Untuk di replace kan totally baru. Akhirnya daripada di replace dengan manusia yang baru figurnya, mereka ingin menjaga emosi penontonnya. Mereka menggunakan generative AI. Jadi yang kita tonton itu sebenarnya
sebenarnya orangnya nggak ada. Yang kita tonton sebenarnya AI. Dan kalau misalkan itu dihasilkan oleh GAN, maka yang real dengan yang fake itu memang betul-betul susah dibedakan. Tapi dia bisa dibedakan, ya, karena dia bekerja dengan dua modul, generator dan diskriminator, ya. Baik, nah ini contoh teman-teman, ini dataset asli, kemudian melalui generator ada dataset citra baru, di sini maka diskriminator dia akan membedakan, tapi juga diskriminator ini memastikan bahwa citra yang palsu itu sudah mirip dengan citra yang asli, karena fungsi dari diskriminator ialah menguatkan generator, ya. Nah jadi dia menguatkan sehingga yang dihasilkan oleh generator itu kalau nggak mirip dia nggak lulus gitu. Jadi dia hanya lulus kalau margin errornya itu misalnya di bawah 1. Kita bisa menggunakan threshold. Jadi kita bisa ada angka tertentu yang bisa kita set sedemikian sehingga gitu ya. Kalau dia 0,5 tuh udah mulus banget gitu. Mulus banget gitu ya. Nah, di sini fungsi dari generator dan diskriminator. Nah, kemudian teman-teman ini juga salah satu contoh kalau kita membuat image gelas. Nah, ini contoh ada gelas nih ya, cangkir gitu istilahnya ya, cangkir menjadi gelas. Nah, ini yang cangkir itu dia di apa namanya dipelajari karakteristiknya seperti apa, tuh ya. Kemudian dia akan menghasilkan image yang baru. Image-nya itu gelas, jadi seperti ini dan itu diterima. Nah, di sini generator dan diskriminator dia akan membandingkan karakteristiknya harus sama. Misalnya atasnya harus bolong, kemudian mungkin yang di sini ada cangkir gitu ya, ada apa namanya pegangannya ini dihilangkan. Kemudian bentuknya seperti ini dibikin bentuknya kayak gini. Itu sebetulnya mirip gitu ya. Tapi terus dikasih warna yang lain. Seolah dia dua data baru. Tapi sebenarnya dia punya karakteristik yang berbeda. Dan itu bisa dibedakan. Algoritmanya bisa tahu, oh ini yang asli, ini yang palsu gitu. Jadi kalau misalnya kita generate gelas yang di bawah itu lewat yang ini data yang atas gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu yang sebenarnya yang palsu itu yang ini gitu ya. Yang asli itu yang itu. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Baik, nah teman-teman kita sekarang akan lihat Ibu lebih masuk lagi ke technical. Kita akan lihat algoritmanya. Ibu akan buka Medium. Tolong kasih feedback ya. Bisa lihat nggak ini apa namanya? Website Ibu ini bisa dilihat ya. Ibu lagi buka website. Bisa dilihat ini ada yang bisa konfirmasi. Bisa, Bu. Oke, Bisa, baik. Bu, Terima ada, Bu. Baik, teman-teman sekalian bisa pergi ke sini ya. Ini penulisnya orang Indonesia dari Telkom. Teman-teman Bina Dharma juga sudah harus mulai menulis di Medium. Karena Medium ini bukan kaleng-kaleng ya isinya gitu ya. Orang-orang yang menulis di Medium tuh biasanya dia punya pengalaman. Jadi yang di-sharing itu biasanya best practice. Karena kalau kita belajar itu ada dua tahap. Yang pertama kita explore ya. Nah, explore memahami apa semua itu tahap pertama. Teman-teman kalau misalkan dosen ngasih slide, kemudian teman-teman pinter itu biasa. Jadi ya memang udah dikasih slide-nya, sudah dikasih rumusnya biasa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah sampai di tahap best practice, itu berarti jam terbangnya itu sudah tinggi. Ibu kasih contoh sebelum Ibu masuk ke sini. Contoh kita punya pilot. Pilot itu sebelum dia terbang, dia harus punya jam terbang yang tinggi dulu di simulator. Kira-kira teman-teman pede nggak kalau misalkan naik pesawat gitu ya, dari Palembang kemana, ke Jakarta misalnya. Nah, kemudian atau ke Palembang atau ke Kuala Lumpur, saya tunggu di Malaysia ya, teman-teman Bina Dharma. Nah, itu kalau misalkan teman-teman naik pesawat, kemudian pilotnya itu jam terbangnya rendah, kira-kira pede nggak? Nggak pede kan? Sama dengan organisasi, sama dengan perusahaan. Kalau kalian klaim sebagai computer science students, tapi nggak pernah coding, apa yang bisa kalian banggakan? Maksudnya apa kalian bisa banggakan tuh maksudnya apa yang bisa kita banggakan gitu. Jadi maksud Ibu, spend time, bekerja, apa namanya, kita belajar lebih banyak, kita spend waktu lebih banyak ya. Mahasiswa itu kan 3 tahun atau 4 tahun tuh ya di Bina Dharma ya. Nah jadi teman-teman selama 4 tahun itu harus invest waktu. Ya, waktu jam terbang kita pertinggi. Pas lulus, oh nanti pede sekali, ya. Nah, jadi pengalaman atau jam terbang itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena itulah orang-orang yang pengalaman dia dibayar lebih tinggi daripada orang yang tidak pengalaman. Karena yang dibeli oleh perusahaan itu adalah pengalamannya. Nah, jadi kita sebagai computer science, kalau kita teman-teman bedakan antara programming dengan coding ya. Orang-orang coding itu lain. Orang coding itu dia jago sekali coding. Kalau programming itu pemrograman, berarti kita logikanya tahu. Algoritma yang kita tahu. Mungkin kita nggak terlalu pandai di coding, tapi kita paham programmingnya seperti apa. Nah, bidang ini yang Ibu ingin teman-teman sekalian motivasi. Karena ingatlah ketika kalian lulus nanti, dunia luar itu jauh lebih kompetitif.
ya. Apalagi nanti teman-teman, apalagi Palembang dengan Singapura, Palembang dengan Batam, Palembang dengan secara geografis, Palembang itu dekat dari mana-mana. Jadi chance untuk orang-orang yang ada di Palembang dibandingkan orang Jawa itu sebenarnya lebih tinggi untuk expose di ASEAN. Nah, makanya Palembang kan sangat terkenal tuh ya, kulinerinya apa segala macamnya itu karena memang exposure-nya itu lebih tinggi daripada Pulau Jawa sebenarnya. Pulau Jawa itu kan kuatnya itu kan karena ada ibu kota negara. Ini ibu kota negara mau pindah. Nah, mungkin nanti empower ya ada ditonton di Kalimantan. Nah, jadi maksud Ibu jam terbang, ya teman-teman ya selama di apa namanya kuliah selama 3 tahun, ayo jam terbangnya di ini kan itu nanti akan kita banggakan gitu. Karena kalau kita nggak ada itu, wah jadi susah nanti di interview nggak bisa terminologi nanti nggak paham. Nah ya teman-teman Ibu yang motivasi ke sana. Yuk sekarang kita lihat generatif AI ya biar nanti lebih kompetitif ya. Nah, menginvestigasi kemampuan GAN. Ya, ini teman-teman yang nulis teman-teman Telkom ini, ya, Indonesia juga, asal Bandung ya. Nah, misalkan di sini dia apa itu GAN dan seterusnya. Maka di sini dia menggunakan wajah ya. Ini progresif GAN. Nanti teman-teman bisa belajar. Linknya ada di slide ya, sudah Ibu share ke Pak Leon ya, bisa didapatkan nanti. Dan ini tadi yang Ibu kopikan ya. Ini arsitektur generatif GAN itu seperti ini, teman-teman bisa apa namanya bisa belajar dari sini. Tapi kalau dia lebih kepada generate gambar dari input vektor yang acak. Jadi maksudnya kalau kita punya vektor data itu kan menjadi vektor tuh. Nanti kalau dia random, kita nggak suka random nih ya, kita tahu algoritma random, maka kita bisa menghasilkan beberapa objek yang berbeda. Nah, ini contohnya tuh objek yang berbeda. Bisa juga kita sudah melakukan penelitian, bisa juga kita masukkan, ya Bu ceritakan tadi, satu objek, dan kita bikin objek yang baru yang hampir mirip dengan karakteristiknya yang mirip. Dia seolah kayak dua foto yang berbeda atau dua gambar berbeda. Tapi sebenarnya dihasilkan dari salah satunya. Contoh seperti ini. Ini juga bisa ditukar ini kan kita tahu ya kalau untuk wajah gitu ya. Dia bisa di-generate. Bahkan kita bisa prediksi tuh ada mahasiswa di Malaysia sini yang iseng-iseng gitu ya. Kalau ini nikah sama ini nanti anaknya kayak apa gitu. Nanti sama dia di-generate tuh foto-foto baru. Padahal babynya itu belum pernah ada itu. Nah, jadi contoh aja gitu ya untuk fun. Nah, ini tadi Ibu udah jelaskan. Nah, ini membangun jaringan GAN. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita di generative AI atau di apa predictive AI, kita kan memakai Python, ya. Nonetheless, kita juga ada beberapa tool. Contohnya kayak RapidMiner, mungkin teman-teman juga pakai ya, RapidMiner, SAS, Tableau, Power BI, banyak sekali itu ya. Nah, kalau teman-teman misalkan memakai tool untuk visualization, Tableau dan seterusnya, RapidMiner dan seterusnya, itu adalah lebih pada data mining. Jadi data mining itu kita cari korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain gitu ya. Jadi kita tahu korelasi yang kita laporkan itu sudah bisa menjadi riset paper. Ibu tunggu ya riset paper dari teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen. Nah, oh ya mahasiswa satu lagi kalau mau ada project ya deketin dosennya. Dosen tuh banyak ide ya, jadi nanti bisa sharing. Nah, di sini teman-teman kita memakai Python. Nah, kenapa Bu? Kalau kita harus pakai Python susah gitu ya? Betul, memang susah ya. Dibandingkan dengan kita menggunakan visual, tool visualisasi. Itu kan lebih mudah dan kita bisa lebih kebayang begitu ya. Tapi teman-teman, kalau kita pakai tool visualisasi, kita nggak bisa bergerak banyak. Jadi contoh, Tableau tuh ada codingnya gitu ya, Power BI ada codingnya. Ibu pakai SAS di Malaysia, ada codingnya juga. Kita punya SAS Studio. Untuk visualisasi kita punya SAS Waya gitu ya, untuk yang coding dan visualisasi. Tapi teman-teman, kalau kita di coding dan visualisasi dari visualization tool begitu ya, kita tidak banyak programnya yang bisa kita lakukan. Kita tertakluk istilah Malaysia itu dengan eh, dengan tekniknya mereka. Nah, itu yang Python itu kita bisa lebih fleksibel, tapi memang kita harus belajar. Seperti yang Ibu bilang tadi, jam terbang kita. Nah, jam terbang juga jam terbangnya harus tinggi. Jadi nanti pas waktu diberikan data yang real gitu ya, itu bisa mengotak-atiknya begitu. Teman-teman sekalian, kalau di universitas ya, itu best practice kita itu memang memakai data set yang sudah ada, available data set, Kaggle misalnya ya. Itu kalau teman-teman pakai data di Kaggle, Kaggle itu adalah data yang sudah siap ya, sudah siap untuk dievaluasi atau data yang sudah siap untuk dianalisis.
tapi real data itu sebenarnya datang dari perusahaan, datang dari survei-survei Anda begitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita mau bergerak banyak dan kita ingin bebas gitu, saya mau lihat kolom ini, saya mau lihat kolom ini dan seterusnya ya, tanpa tertakluk atau terbatasi dengan tool dari visualisasi, kita pakai tool yang seperti Python misalnya, atau C++, atau bahasa pemrograman yang lain yang mungkin teman-teman lebih kuasai ya. Baik. Nah, di sini kita lihat kalau dalam Python ini adalah import library-nya dan dia menggunakan Keras. Nah, jadi teman-teman memang tahu bahwa GAN itu bisa diimplementasikan menggunakan Python dan menggunakan Keras library ya. Nah, maka di sini ada arsitektur jaringannya. Ini teman-teman lihat codingnya ada. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak belajar ya. Nah, kita bisa belajar. Codingnya sudah ada, kita tinggal bikin misalnya menggunakan notebook gitu ya, Jupyter Notebook. Enak. Kenapa kok dipanggil Jupyter Notebook? Karena dia adalah notebook, dia bisa coding dan juga bisa catatan. Jadi kalau ibu ngajar machine learning itu ibu nggak ngumpulkan tugas mahasiswa itu pakai template laporannya, ibu suruh bikin aja di Jupyter Notebook gitu ya. Nanti dikumpulkan Jupyter Notebooknya begitu. Jadi ibu bisa runningnya mudah ya. Nah, ini kode arsitektur dari generator. Teman-teman sekalian, generator ini ya, codingnya ya, nanti bisa dipelajari. Kemudian adalah diskriminator. Jadi yang Ibu bilang tadi, kalau misalkan kita punya ada dataset input, maka yang pertama generator dulu, kemudian baru dia dimoderate oleh diskriminator ya. Nah, ini proses pelatihan GAN-nya, teman-teman bisa pelajari step 1, 2, 3 ini anak-anak Telkom yang bikin ya. Jadi sesama mahasiswa lah kita saling belajar ya. Nah, ini untuk mempermudah proses tahap ketiga, dibangun model ketiga, gabungan dari generator dan diskriminator. Ini langkahnya sudah ada ya. Ini sudah ada codingnya ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman pergi ke Medium, itu adalah best practice. Nah, best practice itu dari jam terbang. Jadi apa yang terbaik itu yang disajikan di Medium. Nah, jadi kalau Ibu ya dengan rekan-rekan yang lain itu memang kita dari Mediumnya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah dia mau menghasilkan citra yang baru ya, menggunakan GAN. Nah, ini hasil outputnya misalnya angka 7, angka 9, dan seterusnya. Jadi sebetulnya dia itu dikompres. Ini kan dia menghasilkan data baru ya, nanti kita belajar encoder. Kalau encoder dia lebih kompres lagi, lebih untuk simplify data, original data yang kita ada. Ya. Nah, ini mengidentifikasi initial random seed ini bagus ini. Pakai bahasa Indonesia ya. Nanti kita tunggulah ya dosen-dosen ya bekerja sama dengan mahasiswa untuk menulis di Medium. Silakan linknya nanti disampaikan ke Ibu, nanti Ibu akan baca, Ibu akan ikuti ya, akan jadi follower ya. Nah, kalau Anda nanti kerja di Singapura, Anda masih rajin nulis Medium, Mediumnya juga based on Singapura begitu. Nah, itu setiap dia dibaca, artikel ini dibaca, dia bisa monetize. Jadi ini bisa menghasilkan uang. Kita sharing ilmu dan menghasilkan uang ya. Oke, nah ini contoh rata-rata sih, tapi ini menghasilkan ya. Nanti encoder dia lain lagi. Nah ini ya. Jadi ini juga menampilkan gambar yang dibangkitkan, itu label 91, kemudian hasilnya apa. Nah ini contohnya ya teman-teman, itu adalah penutupnya. Ini ada tutorial GitHub. Kalau misalkan teman-teman nanti pergi ke GitHub, codingnya sudah ada. Kita tinggal bikin duplication saja. Nah jadi itu yang Ibu ingin bilang bahwa 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita akan hidup di era ini. Semua di-share, semua ada. Lah kalau kita nggak bisa, ya agak susah untuk kompetisinya ya. Nah itu ibu ingin memotivasi lah istilahnya ya. Baik, kita kembali ke slide, itu adalah untuk generative artificial adversarial network. Nah berikutnya adalah autoencoder teman-teman. Ini adalah istilahnya algoritma generatif AI yang kedua. Ya. Nah, autoencoder tujuannya dia menggunakan neural network. Nah, Ibu asumsi teman-teman sini sudah kenal ya dengan predictive AI, jadi sudah paham tentang neural network. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian, komponen encoder dengan decoder. Kalau yang tadi generator dan diskriminator. Kalau ini encoder dengan decoder, berarti dia di-encode. Kalau di-encode berarti dia ukuran pixelnya atau size-nya itu lebih kecil, lebih simplify dari yang sebelumnya. Kalau yang tadi tidak, dia cuma generate aja. Kalau encoder, dia mengubah file size, tapi bagus gitu hasilnya, ya. Nah, ini encoder bertugas mengambil data masukan dan dikonversi menjadi representasi yang lebih kecil, lebih kecil ya encoding. Sedangkan decoder bertugas mengubah representasi tersebut kembali menjadi data yang mirip dengan data asli, yaitu encoding. Jadi dia sebetulnya sama seperti generator dengan diskriminator, tapi kalau ini encoding dia di-encode. Kalau di-encode tuh kodenya itu udah lain gitu, lebih simplify gitu ya.
Nah, dengan cara ini, autoencoder dapat belajar untuk merepresentasikan data dengan cara yang lebih efisien, sehingga dapat membantu menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat waktu pemrosesan. Nah, ini teman-teman bedanya. Kita membahas dua algoritma generative AI, tapi yang satu tanpa di-encode, yang kedua dia di-encode menggunakan algoritma autoencoder. Ya. Sekarang Ibu akan ke medium lagi. Nah, ya, Ibu apa-apa medium ini. Karena medium itu bedanya dengan blog. Kalau blog itu karena kalau kita explore gitu ya, dia bisa menjadi blog. Tapi kalau sudah di medium itu udah expert ya. Yang bicara biasanya udah kapasitasnya udah tinggi. Yuk kita buka ya. Oke teman-teman sekalian, ini dari Indonesia juga. Ibu pilihkan yang bahasa Indonesia. Ini pengelolaan di planning, tapi dia autoencoder. Dia menggunakan neural network, jadi dia panggilnya deep autoencoder gitu ya. Nah, kalau di sini, apa itu autoencoder? Neural network memiliki input dan output yang sama. Autoencoder mempelajari data input dan berusaha untuk melakukan rekonstruksi terhadap data tersebut. Ini konsep fundamental. Jadi kita sebagai orang computer science, kapanpun kita ditanya, kita harus tahu. Contoh, ketemu sama ibu pas jajan pempek gitu ya. Ibu kan seneng banget jajan pempek gitu ya. Nah, pas kita jajan pempek, ibu tiba-tiba kenal, ini mahasiswa Bina Dharma nih. Ibu nanya, gimana kemarin udah ngebahas ini belum, udah coba belum encoder atau autoencoder. Nah, itu kita kapanpun ini bisa jadi obrolan gitu ya. Jadi kalau orang-orang informatika atau orang-orang komputer tuh ngobrolnya beda. Jadi kita ngobrolnya, contoh misalnya teman-teman yang di mobile app, kita kan ngobrolnya itu dessert ya, dessert food gitu ya. Kita ngomong Oreo, tapi bukan Oreo kue. Kita ngomongnya adalah Oreo mobile app apa namanya Android begitu kan. Android itu kan kodenya itu kan dessert gitu ya. Nah itu salah satu apa namanya contoh bahwa kita orang-orang komputer itu memang harus ada di blood kita, harus ada di darah kita gitu ya. Kapanpun kita ketemu, kapanpun kita ngobrol gitu ya, itu konsepnya kita sudah bisa nangkap begitu. Yuk kita coba lagi ya autoencoder. Nah, di sini neural network tadi Ibu sudah bilang mempelajari data input berusaha untuk melakukan rekonstruksi, ya. Ini fundamental yang kita harus tahu. Lalu apa gunanya? Nah, di sini tentu lihat ya disebut autoencoder biasa digunakan untuk mengurangi dimensi dari feature, ya. Nah, itu yang termnya yang dipakai itu adalah dimensionality reduction, ya, pengurangan. Jadi kita mempunyai data punya dimensi yang sangat tinggi, ya. Nanti data dengan fiturnya itu maksudnya sangat banyak gitu ya. Bisa jadi tiap fitur yang ada tersebar pada setiap dimensi dari data sehingga data yang terlihat sangat-sangat berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut kita membutuhkan data yang sangat banyak atau mengurangi dimensi tersebut. Nah, teman-teman sekalian dari encoder ke decoder ya atau disimplify gitu ya datanya itu, teman-teman bisa pakai algoritma ini, PCA, TSNI atau autoencoder. Nah, itu fungsinya dia lebih ke sana. Nah, maka dilihat original inputnya itu di sini apa istilahnya dimensinya tuh lain. Nanti dia lebih smooth gitu ya. Kalau lebih smooth dia prosesnya lebih cepat gitu. Jadi dia nggak lama kalau kita mau decode atau kompres itu kompresnya akan lebih 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 cepat dilakukan gitu ya. Nah, di sini autoencoder terdiri dari dua bagian, encoder dan decoder. Di antara encoder dan decoder terdapat code layer atau bisa dibilangnya target layer. Ya. Jumlah neuron pada code layer adalah jumlah dimensi yang kita harapkan untuk mengurangi dimensi dari data aslinya. Karena itulah disebut, karena dia menggunakan network di antara encoder dan decoder. Nah, sekarang ini contoh. Ini ada dataset. Bedanya adalah kalau yang tadi kita menghasilkan data yang sama. Kalau ini dikompres, kemudian jadi data yang baru, tapi dia mirip gitu, ya. Nah, ini contohnya di sini Minis ya, Minis data sudah sering digunakan sebagai benchmark. Ini adalah dataset. Dataset itu ada benchmarknya. Seperti contoh, saya sekarang dikasih tugas ya dari universitas untuk menganalisa gitu ya, menganalisa data, inti ke depannya mau gimana gitu ya. Nah, Ibu dikasih data yang memang besar sekali ya, million of data itu yang sudah Ibu terima kemarin. Maka Ibu harus untuk menganalisanya, Ibu nggak bisa pakai 1 million data langsung dianalisa. Ibu pelajari dulu fundamentalnya apa nih, ceritanya apa nih. Kemudian Ibu harus bikin dataset dulu yang mau Ibu analyze. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan, kita terima 1 juta data gitu ya contoh. Atau 2 million data ini hanya di Malaysia, apalagi di Indonesia. Lebih besar lagi. Ya, Indonesia berapa kita tuh?
berapa ya penduduk Indonesia sekarang, saya lupa. Nah itu kalau di Malaysia kan sekitar 300 juta. 270 juta. 270, makasih. 270 juta. Lah itu 270 juta. Di Malaysia kalau 1 million, Malaysia cuma 23 juta penduduknya. Ya, 25 juta udah 1 jutanya dari Indonesia tuh satu provinsi di Malaysia. Nah, itu kita kalau bikin dataset, kita harus bikin dataset dulu. Ya, sama seperti Bulakan, Ibu bikin dataset dulu. Nah, ini salah satunya. Minis Data ini adalah satu dataset yang dia kan benchmark karena datasetnya sudah bagus. Dia sudah bisa untuk dianalisa. Sehingga kalau kita bikin dataset baru, maka kita akan merefer kepada dataset salah satunya miniset data ini. Jadi data kita udah bagus apa belum gitu ya. Dan kalau yang teman-teman yang lagi S3 atau S2 S3, dataset itu merupakan salah satu kontribusi ya dalam studi. Baik, nah tentu sekalian ini juga salah satu data coding ya, codingnya yang apa untuk decoder gitu ya. Jadi kita import library-nya ini pakai bahasa Python. Kemudian dia menjadikan vektor gitu ya. Jadi saya download and save miniset dataset ya. Kemudian create autoencodernya. Nah, teman-teman sekalian, ini sigmoid and cross entropy ya, bagian daripada decodernya ya. Ini jumlah neuronnya juga ditentukan gitu ya. Create autoencoder. Kalau dibandingkan dengan GAN, ini memang agak kompleks sedikit. Jadi GAN itu yang paling terkenal karena yang paling simpel dalam dunia generative AI ya. Nah, kemudian ini kita juga melakukan linear dengan mean squared error karena data yang dihasilkan nanti errornya harus kecil gitu karena dibandingkan dengan datasetnya ya. Ini rekonstruksi result. Kita kan mau rekonstruksi data nih. Jadi nanti hasilnya itu nih kurang lebih ya. Ini yang apa untuk linear MSI setelah 100 epoch, 100 kali iterasi, maka kita mendapatkan loss sebesar 0,01 dengan 0,0145. Ini MSI errornya. Jadi sangat kecil. Jadi kita lihat sangat mirip sekali, tapi dimensinya dia lebih kecil. Kalau dimensi lebih kecil, maka ketika kita melakukan kompresi gitu ya, dia akan lebih cepat. Nah, itu kontribusinya di sana. Ini complete code-nya juga sudah ada ya. Nah, jadi nanti ini juga bagian dari pelajaran deep learning dia ini ya. Nanti bisa teman-teman ikuti. Oke, kita kembali ke slide. Nah, teman-teman sekalian, contoh. Ini kan juga foto ya, ada foto apa inputnya, kemudian nanti decoder outputnya seperti ini. Ini inputnya sesudah dia di-encode ya, bukan data asli. Kita tahu Mona Lisa kan, nah, jadi di sini dia di-encode, ini aslinya seperti ini. Dia sama seperti Mona Lisanya, tapi dia lebih kecil kompresinya gitu. Nah, ini juga menggunakan latent representation, ini encoder aplikasinya, original inputnya adalah seperti ini, kemudian rekonstruksi outputnya seperti ini. Itu yang dibilang, kalau misalnya ada yang nanya gitu, apakah AI akan lebih baik daripada kita gitu istilahnya ya. Ya gimana AI mau lebih baik, idenya juga datang dari manusia kok. Nah gitu. Jadi AI sangat bagus karena dia memang di-training untuk itu. Kita membuat AI itu bekerja untuk kita. Jadi bukan untuk dia empower, tidak ya. Itu nanti kita bisa pelajari lebih lanjut lagi. Baik, teman-teman sekalian, berikutnya Ibu akan masuk ke algoritma yang ketiga namanya LLM, ya, which is Large Language Model. Ini adalah yang Ibu dapat project dari UK, dari Inggris, gitu ya. Nah, di sini mereka ingin dibuatkan chatbot, tapi basisnya itu harus LLM, Large Language Model, ya. Kita lihat di sini, language model atau model bahasa besar Indonesia merupakan algoritma yang mempelajari pendalaman atau deep learning yang dapat mengenali, meringkas, menerjemah, memprediksi, dan menghasilkan teks dan konten lain berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari kumpulan data besar. Ini salah satunya ChatGPT. ChatGPT tapi juga kalau aslinya itu dia apa ya canggih gitu ya, tapi tanpa plugin itu dia kurang. Jadi karena itulah orang ChatGPT sekarang dia implement plugin. Contoh ChatGPT suruh bikin coding nggak bisa, tapi kita harus pakai plugin tertentu sehingga codingnya bisa keluar ya. Nah, model bahasa besar atau LLM ya, Large Language Model, salah satu aplikasi dari model transformer yang paling sukses. Model tidak hanya untuk mengajar AI bahasa manusia, tapi juga menulis kode perangkat lunak dan banyak lagi. Itu bagian dari LLM. Selain LLM menjadi penting karena memprediksi aplikasi pemrosesan bahasa alami seperti terjemahan, chatbot, dan asisten AI. LLM sebagai bagian AI telah dapat digunakan dengan efektif dan efisien, misalnya dalam bidang perawatan kesehatan, pengembangan perangkat lunak, dan kasus penggunaan bidang lain yang lebih banyak. Sekali ibu ingin mengingatkan 3 tahun dari sekarang, 4 tahun dari sekarang kita sudah ada di era ini. Perusahaan mereka adalah industri, mereka bekerja lebih cepat, teknologinya lebih tinggi. Kita di universitas kadang-kadang yang agak ketinggalan, tapi nggak masalah karena kita tahu fundamentalnya. Jadi kita tetap bisa apa namanya ini ya. Oke.
Jadi kita tetap bisa berkompetensi dengan dunia industri. Makasih Prof. Leon. Ingetin aja saya itu kalau udah ngomong emang suka lupa. Yuk sekarang kita lihat YouTube ya supaya lebih paham. Ibu nanti unshare dulu. Ini sudah share belum? Oke, Ibu stop share dulu karena ada suara. Ibu ini sebentar ya, kopikan YouTube, kemudian Ibu share lagi dengan suaranya. Tadi lupa belum share suara. Teman-teman masih oke ya, masih aman ya. Ini suaranya mana ini? Share sound. Oke. Lanjut, Alright, lanjut. lanjut ya. Kita share. Nah, Ibu sekarang mau masuk ke YouTube. Nah, ini dulu. Teman-teman kasih waktu supaya tahu LM itu kayak apa, cara kerjanya gimana. Kita lihat YouTube bareng. Karena sangat penting. Ini kalau ada iklan-iklan ya, harap maklum. Ini iklan. Ambil masa untuk diri sendiri. Pilih dari ratusan penapis di booking.com untuk cari hotel idaman Anda. Oke. Peter Pandey has a curious parrot called Buddy. Buddy has a great mimicking ability and a sharp memory. Buddy listens to all the conversations in Peter's home and can mimic them very accurately. Now when he hears, "Feeling hungry, I would like to have some." For this case, the probability of him saying biryani, cherries or food is much higher than the words such as bicycle or book. Buddy doesn't understand the meaning of biryani or food or cherries the way humans do. All he's doing is using statistical probability along with some randomness to predict the next word or set of words purely based on the past conversations he has listened to. We can call Buddy a stochastic parrot. Stochastic means a system that is characterized by randomness or probability. A language model is somewhat like a stochastic parrot. They are computer programs that use a technology called neural networks to predict the next set of words for a sentence. For a simple explanation of a neural network, please watch this particular video. Just like how Buddy is trained on Peter's home conversations dataset, you can have a language model that is trained on, for example, all movie-related articles from Wikipedia, and it will be able to predict the next set of words for a movie-related sentence. Gmail autocomplete is one of the many applications that uses a language model underneath. Now that we have some understanding of a language model, let's understand what the heck is a large language model. Let's go back to our Buddy example. Our Buddy got some divine superpower, and now he can listen to Peter's neighbors' conversations that are happening in schools and universities in the town. In fact, not only in his town, but all the towns across the world. With this extra power and knowledge, now Buddy can complete the next set of words on a history subject, give you a nutrition advice, or even write a poem. Like our powerful parrot Buddy, large language models are trained on a huge volume of data such as Wikipedia articles, Google News articles, online books, and so on. If you look inside the LLM, you will find a neural network containing trillions of parameters that can capture more complex patterns and nuances in a language. ChatGPT is an application that uses LLM called GPT-3 or GPT-4 behind the scenes. Other examples of LLMs are Palm 2 by Google and Llama by Meta. On top of statistical predictions, LLM uses another approach called reinforcement learning with human feedback, RLHF. Let's understand this once again with Buddy. One day Peter was having a conversation with his cute little 2-year-old son. "Son, don't eat too much bananas, else..." Hearing this, Peter realized that Buddy has been listening to the conversation from abusive parents in his town. What he said was the effect of that. Peter then starts keeping a close eye on what Buddy is saying. For a same question, Buddy can produce multiple answers, and all Peter has to do is tell him which one is toxic and which one is not. After this training, Buddy doesn't use any toxic language. While training ChatGPT, OpenAI used a similar approach of human intervention, RLHF. OpenAI used a huge workforce of humans to make ChatGPT less toxic. While LLMs are very powerful, they don't have any subjective experience, emotions, or consciousness that we as humans have.
LLMs work purely based on the data that they have been trained on. I hope you like this short explanation, which was based on analogy. Obviously, the technical working of this thing is little different than analogy, but this should give you a good intuition on this topic. If you like this video, please share with those who are curious about this topic. Baik, tadi ya itu penjelasan tentang LLM-nya. Kita kembali ke slide. Nah, jadi teman-teman LLM, jadi cara bekerjanya memang harus ada train, tapi kita bekerja dengan data teks gitu ya. Nah, kalau data teks kita nanti akan bekerja juga dengan AI atau algoritma AI yang lainnya. Nah, ini contoh kalau large language model itu ya dia inputnya itu adalah text training data, ada web data, ada books, ada image to text. Jadi kalau ada image to text ini kita ngasih foto aja ke ChatGPT, nanti langsung dia memberikan label dari teks tersebut. Labelnya kadang tepat, kadang tidak. Nah, di situ kita tidak boleh menggunakannya atau nanti takutnya kurang tepat gitu ya untuk problem yang kita hadapi harus kita selesaikan. Maka kita cek dulu bener nggak gitu, baru nanti kita modify atau dibilangnya itu moderation gitu ya. Ini image converted to text, kemudian ada structural data. Maka dengan training large language model, maka dia akan menjadi adaptation, jadi Q&A, jadi sentiment analysis, information summarization. Ini semua teman-teman yang bekerja di text analitik itu ya, itu paham. Kemudian planning, language translation, atau teman-teman yang bekerja di ontologi, taksonomi. Nah, itu semua bisa menggunakan teknologi di upgrade kembali, itu menggunakan LLM. Nah, ini adalah warning ya, generative AI ya. Dia bisa create fresh and engaging content gitu ya. That is not present in the original dataset. Jadi dia bisa menghasilkan dataset yang baru, yang fresh, yang bagus. Tapi hati-hati, generative AI juga bisa generate wrong data. Kenapa? Karena dia tidak punya filter. Jadi kalau kita gunakan atau kita suruh gitu ya, Gen AI misalnya untuk generate something gitu, nah maka kadang-kadang dia menghasilkannya sesuai dengan kita. Kadang-kadang enggak. Nah, yang paling tepat yang tahu siapa ya, kita sendiri. Karena itulah Ibu selalu bilang bahwa there is no room actually for AI untuk replace human because they are very good, they become intelligent because we ask them to do, we train them to do. Karena kita nyuruh mereka untuk seperti ini, ya mereka bagus di situ gitu ya. Lainnya enggak. Contoh pintu tol, gitu aja. Mau kita sampai kapanpun pintu tol pakai RFID RFID punya teknologi gitu ya, pakai e-tolnya itu ya. Kalau di Malaysia sekarang udah lebih beragam, jadi ada RFID, kemudian ada bentuknya stiker, kemudian juga Visa card sekarang yang mobile banking itu ya, itu menggunakan kartu Visa, kartu web itu juga bisa ya kalau teman-teman nanti main ke Malaysia. Baik, jadi di sini human are frequently involved in the troubleshooting. Why the AI give wrong answer ya, to try and improve the deep learning engine continuously. Jadi siapakah nanti kalau dia masih wrong data, nanti kita akan analisa lagi, kita perbaiki algoritmanya, itu siapa? Human yang melakukan, bukan AI. AI adalah produk dari human yang akan membuat human atau kita semua itu bisa lebih simple dan bisa lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga. Harusnya begitu. Teknologi itu harusnya membantu manusia untuk lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga. Ya. Baik, teman-teman, ini sekilas saja prediktif untuk membedakan. Tadi udah paham kan ya, generative AI gitu cara kerjanya. Kalau yang prediktif ya dia seperti ini. Apa yang kita lihat dari foto ini? Yang pertama sebelah kiri itu adalah data history. Jadi kita belajar dari historical data. Kalau misalnya kita punya data ada 100.000 katakanlah, maka kita akan bagi misalnya 80-20 atau 70-30. Kalau best practice-nya itu dari Python tuh 70-30 ya, tapi kita bisa 20-80. Maksudnya bagian besar itu data itu kita gunakan untuk training dan ini adalah untuk prediction, untuk testingnya. Jadi ini hasilnya yang ini adalah prediksinya. Jadi kita sekarang ada di bulan 2022, maka prediksi sampai 1 tahun ke depan itu juga bisa. Apa yang prediktif AI lakukan? Make decision based on data, optimize strategy, conduct unprecedented analysis, kemudian detect pattern and insight ya, that may be overlooked using conventional process. Daripada setiap hari kita analisa data, biar aja AI yang analisa. Nah, maka AI itu dia akan menjadi otomasi ya atau automation ya, automation dalam proses kita, sehingga kita human interventionnya itu ya atau kerjaan manusia itu menjadi lebih sedikit gitu daripada sebelumnya. Karena kerjaan kita jadi lebih sedikit, harusnya waktu kita banyak kita luangkan bersama keluarga. Nah, teman-teman sekalian,
predictive AI dengan machine learning itu nggak bisa lepas karena memang kuncinya di sana ya. Jadi ini untuk analyze historical data seperti yang Ibu bilang, kemudian to increase demand effectively data analysis, kemudian using machine learning algorithm business can optimize ya and uncover a new statistical pattern ya. Jadi ada pattern-pattern yang bisa kita pelajari dan nggak usah kita yang nyari di algoritmanya saja. Kemudian juga ada companies employing machine learning based predictive analytics. Jadi ada beberapa company sekarang dia engage-nya itu dengan cloud technology. Jadi dia upload data ke cloud gitu ya. Kemudian nanti analisanya desain kepada kita. Jadi sekarang data-data itu biasanya kalau 5 tahun yang lalu orang-orang masih decision makingnya itu whether I go to the cloud or not gitu ya. Tapi kalau yang sekarang itu semua mayoritas perusahaan itu lebih memilih cloud. Kemudian industry utilizing predictive analytic untuk apa? Misalnya untuk healthcare, untuk disease prediction, prevention ya. Misalnya kita banyak sekali kan teman-teman yang bekerja dengan image cancer, macam-macam cancer gitu ya. Nah, macam-macam kanker ini mau bagaimana gitu diprediksi kapan dia bisa cancer, kapan tidak, bagaimana pengobatannya. Itu semua di healthcare industry. Untuk retailer, dia menggunakan predictive analytics untuk understand buying behavior, customer behavior. Customer behavior salah satu algoritma itu customer segmentation. Dan juga apa tuh namanya yang dipakai oleh Netflix, recommender system ya. Nah, kemudian forecast demand, kemudian manage inventory. Nah, itu sudah dilakukan. Untuk finance sector, it is used for credit scoring and fraud detection. Kalau teman-teman yang bekerja di asuransi itu kan kadang klaim itu kan bisa dimain-mainkan ya. Nah, di situ kita melihat anomali datanya apa sehingga kita bisa curiga atau suspicious gitu ya. Wah, ini kayaknya datanya dimainkan nih. Nah, situ kita bisa lihat. Kemudian even public sector use predictive analytics for safety measure, forecasting public need. Nah, jadi bahkan government kalau kita bicara bisnis kita bicara 3 macam ya teman-teman ya. C2C, customer to customer, B2B, business to business. Kemudian juga G2G, government to government dan kombinasi di antara 3 itu ya. Nah, di situ kita bisa menentukan forecast public needs-nya itu apa. Kemudian this example illustrate the widespread utility of predictive analytics across different industry sector ya. Nah, ini algoritma-algoritmanya ya, supervised, unsupervised, reinforcement, teman-teman udah tahu. Nah, kalau supervised berarti ada label tuh datanya. Jadi komputer belajar dari label atau target data, itu ada classification, ada regression ya. Ada juga unsupervised. Ini kalau saya debat sama suami saya ini clustering ini bisa sampai seharian ya. Karena menurut suami saya clustering itu beliau dokter juga clustering ini katanya bukan apa? Bukan learning. Jadi memang dia tidak learning sih. Dia cuma mengcluster udah selesai gitu ya. Nah, cuma ada juga dimensionality reduction. Ini dimensionality reduction itu apa istilahnya yang digunakan oleh generative AI ya untuk yang encoder tadi. Kemudian ada juga reinforcement learning. Ini ada real-time decision, robot navigation, learning task. Nah, ini semua reinforce. Jadi kita belajar dipaksa belajar gitu. Misalnya kalau ada robot, kita bikin otomasi kan. Nah, robot otomasi itu kalau dia jalan lurus ya dia lurus aja gitu. Atau perintahnya adalah kalau ada obstacle atau ada halangan di depan dia muter gitu. Nah, kalau waktu ibu S3, ibu S3 itu robot yang playing soccer, dia belajar main sepak bola. Cepat sekali itu kecepatannya ya. Jadi untuk mendeteksi pakai kamera itu computer vision itu agak susah. Jadi di situ teknologi yang kita tantang gitulah ya, tantangan untuk ke depan. Baik, teman-teman sekalian, ini akhir dari slide Ibu. Nah, enggak akhir sih, ya rada-rada akhir. Nah, ini take away-nya comparing generative predictive AI ya. Ini take away-nya lah ya untuk kita semuanya. Description, generative AI create new content. Kalau predictive, dia to formulate the prediction. Nah, formulate prediction ini bisa kita bisa membuat persamaan sendiri. Nah, ini Ibu kasih waktu ya, Prof. Leon ya. Saya mau kasih tahu paper saya yang baru akan dimuat di Scopus bulan ini. Bentar, saya pergi ke folder saya dulu. Oke, jadi kita punya teman-teman sekalian, kita bisa bikin persamaan sendiri ya. Bina Dharma juga bisa, mungkin nanti untuk teman dosen yang mau bikin seperti ini. Kita ceritain itu analyzing factor, tapi Ibu bukan membahas ininya, tapi apa yang bisa kita lakukan. Ini analisanya sangat sederhana. Ibu pakai univariate dengan bivariate, selesai. Nah, jadi student performance kita tentukan apa dia fiturnya gitu ya, fiturnya karakteristik dari data yang seperti apa kita tentukan. Kemudian metodologinya pertama data propagation kita pakai 10.000 data. Kemudian ada data selection and transformation. Ini prediktif ya, prediktif
predictive AI ya. Nah, ini ada univariate dengan visualization. Nah, jadi Ibu pakai simple, univariate dengan bivariate selesai. Kemudian ada visualization. Kemudian Ibu bikin data processing, modeling. Nah, modeling ini yang Ibu akan tunjukkan. Ini data preparation pakai Python seperti biasa ya. Ini 5 most important variable. Kemudian total amount-nya 10.000, Ibu pakai 6 kolom saja ya. Aslinya sih ada 24, tapi Ibu 6 aja lah. Yang lainnya untuk paper lain. Karena ada data selection and transformation. Nah, ini seperti biasa. Univariate analysis. Univariate analysis ya, di sini ada average study hours. Jadi univariate itu berarti satu variabel kita kaji ya, teman-teman ya. Ini hasilnya pakai Python juga. Kemudian ada bivariate. Nah, bivariate juga kita kaji. Ini dua, ini statistical evidence. Kemudian ini bivariate-nya kita pakai apa yang berbeda gitu ya, parameter yang berbeda. Nah, jadi di sini nanti ada kesimpulan yang bisa kita hasilkan. Nah, Ibu mau tunjukkan tuh ini. Teman-teman sekalian, dari hasil yang tadi kita bisa keluarkan formula. Ini formula kami. Ini adalah mean contribution. Ini yang membuat paper kita masuk Scopus, ya. Nah, jadi kita ada formula. Kalau misalnya ada yang data yang baru, maka kita bisa memprediksi anak ini performanya kira-kira gimana gitu loh. Dari persamaan ini. Dan persamaan ini unik, hanya ada di universitas yang bersangkutan, karena Ibu nggak bisa sebutkan ya. Dan dihasilkan dari student yang seperti ini gitu, ya. Nah, kemudian Ibu juga bandingkan antara actual dengan predicted menggunakan model ini. Actualnya itu 51 menggunakan model Ibu, ya nggak lari-lari amat lah 54 gitu ya. Ini 20 jadi 22, 46, 47, 28, 31, jadi agak dekat gitu. Nah, kita nggak bisa prediksi 100% gitu ya. Kalau model prediksi 100% itu kemungkinan overfitting, jadi kita harus address overfitting. Nah, kalau yang di sini actual predicted student performance-nya seperti ini. Ini contoh dari predictive AI. Ya, oke, Ibu balik lagi ke slide. Nah, take away kita tadi adalah ini ya, generative predictive, kemudian use casesnya use in creative field, kalau yang ini use in business and finance field. Kalau ini limited quality control, may produce nonsensical work, karena memang nggak ada emosi kan AI itu ya. Kalau ini limited to reliance on the existing data. Nah, di sini existing data ini yang AI berusaha membantu kita, para peneliti gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan data tuh lebih banyak dan mirip gitu patternnya. Jadi analisanya cukup gitu. Key takeaway-nya, generative AI generate new content dan seterusnya. Predictive AI fokus ya, future outcome. Kemudian fokus on the generative for creation, both having advantage. Tentu sekalian, kalau kita di universitas itu oke untuk kita membedakan antara istilahnya perbedaan antara generative AI, prescriptive AI dengan predictive AI. Tapi kalau kita sudah masuk ke dunia industri, everything is okay, nggak perlu dibedain juga nggak apa-apa. Dia yang penting tujuan dari company tersebut tercapai. Mau kita mau gabung, mau di hybrid, mau begini, it's okay, it's fine. Kita sudah ada di level yang tidak membedakan lagi. Tapi karena kita masih di universitas, kita masih belajar fundamental ya, fundamental. Kita bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Baik, nah yang terakhir ini udah terakhir banget ya. Memori aja kolaborasi Inti Ayu dengan Bina Dharma. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sangat hospitality dari Bina Dharma selama ini, kerjasama dari dosen-dosennya yang luar biasa, mahasiswanya juga. Ibu tunggu ya kontribusinya juga, kolaborasi kita di tahun 2024. Dulu kita pernah, amin. Dulu kita pertama kali mengundang ya kakak saya, Madam Isinem.